Wow, ini ada kasus berat sih menurut saya, guys. Kalian tahu berita ini? Ada seorang paman yang dituduh meruda paksa ponakannya dan telah divonis 8 tahun 6 bulan. Meruda paksa itu maksudnya memperkosa ponakannya di daerah Lampung Mesuji. Jadi istilahnya tuh si keluarganya tuh nggak terima si paman ini nggak salah gitu. Jadi masa dijebak si paman ini namanya Pak Paidi yang diduga yang udah divonis penjara oleh pengadilan Mesuji ya. Korbannya si ML inisialnya. Wah, ribet deh guys. Karena ada di podcast Uya juga pengadilannya ada yang janggal buktinya kayak diduga kurang kuat. Jadi si paman ini enggak sebenarnya, kata keluarganya dijebak. Kita baca kronologisnya aja kali ya. Bermula di Januari, si ML itu yang diduga diperkosa tinggal di rumah kami. Ini cerita anaknya ya, anaknya si Pak Paidi namanya Nabila. Ada akun TikToknya dia sedang berjuang menuntut keadilan. Tuh ada Hotman Paris juga yang bantu. Lanjut, Bapak Paidi ini numpang tinggal hidup si ML yang katanya korban pemerkosaan. Mereka rumahnya di Kampung Penawarejo, Kabupaten Tulang Bawang. Karena si ML berniat melanjutkan sekolah di dekat rumah. ML ini ya keponakan ya, tapi hubungannya dari buyut, bisa dikatakan jauh hubungannya, saudara jauh ya. Nah ini nih, jadi dia datang ke rumah kami, belum juga nginep, dia sudah keluar dengan laki-laki. Itu dia keluarnya maghrib dan pulang jam 10-an. Di situ saya sebagai tuan rumah, si Nabila anaknya Paidi yang cerita, sudah aneh ya. Di situ kan bertiga kaget, bapak ibu saya, karena dia udah sebelum izin udah siap-siap pergi. Nabila ada apa, Bu? Biasa aja gitu. Jadi pada saat itu dia niat untuk tinggal di dekat rumah kami karena ingin sekolah dekat rumah kami. Tapi belum saja dia menginap, dia sudah berani keluar dengan laki-laki pada saat maghrib sampai jam 10 malam. Di situ saya sudah mulai tidak nyaman. Lalu saya ingatkan, Dek, bukannya kamu tidak boleh main, kata saya, tapi tolong jangan malam. Oke, kata dia iya. Ternyata 2-3 harinya lagi dia diam di rumah, dia memakai baju, kacamata, celana tanpa seizin Nabila. Punya kamu. Terus dari situ Bila sudah mulai nggak cocok ini, kira bilang. Makanya pada saat dia pulang lagi seminggu mau sekolah, terus kan setelah dia seminggu sekolah dia nge-WA Bila, ngomongin kalau Yun, saya mau balik lagi ya ke sana. Dengan sangat baik saya nolak, maaf ya Dek, kata. Di sini udah nggak ada tempat lagi, kata saya gitu kan. Mungkin dia sakit hatinya di situ sama saya. Oke, ada kemungkinan. Nah, setelah beberapa bulan si ML tinggal, si ibu ML ini mainlah ke rumah 2 kali. Lalu ayah si ML kecelakaan dan mereka lalu bantu mengantarkan ke rumah sakit. Selang sebulan setelah kecelakaan, ayah ML sembuh dan main ke rumah kami dengan dalih meminta uang 100.000 untuk berobat dan meminta tolong terima lagi anak saya di rumah ini karena saya tidak sanggup lagi. Udah diusir ya gara-gara main pulang malam. Ya kami, kalau kalian yang punya anak tidak sanggup, apalagi kami. Waduh, anaknya bandel kali ya, si ML bandel kali. Nah, nggak tahu kenapa ayahnya ML meninggal. Ada peringatan 100 hari ayah ML. Kami diundang oleh ibunya ML agar dapat hadir pada 29 Juli 2021. Waduh. Puhun Majid siapa tuh ya? Ibunya kali, ibunya si ML, Puhun Majid. Deh, kami kesini ya 100 hari. Ayah, ada kejanggalan sini. Dia mengundang jam 11 malam. Ditanyakan acara jam berapa, malah HP-nya error ketikannya.
Mereka tidak mengabari jam berapa yasinannya. Waduh. Lalu bapak jalan ke sana sekitar jam 5 dari rumah sambil membawa roti untuk acara. Ibu nggak ikut karena masih banyak kerjaan. Saya anaknya si Nabila sedang urusan kuliah KKN. Jadi bapak jalan ke sana sendiri sampai dia kebingungan karena rumahnya kosong, nggak ada acara apa-apa. Jadi dia bertemu si ML ini dan kakak laki-lakinya serta adik laki-lakinya. Dia mengatakan bahwa tidak jadi yasinan karena kakaknya dan iparnya sedang kritis di oksigen segala macam lah. Itu bapak posisinya tidak masuk rumah. Mereka hanya di depan karena takut kena covid. Karena bulan Juli lagi gencar-gencarnya covid dan omikron. Intinya nggak tahu tanggal berapa bapak tuh pernah lewat depan rumah mereka. Terus dipanggil oleh ibunya ML untuk mampir kalian ngejenguk. Pas bapak mau pulang, tiba-tiba si ibu ini nitipin anaknya ini, nyuruh bapakku nganterin ke tempat anaknya kerja karena searah. Dan asal kalian tahu guys, ternyata dia kerja di kafe Simpang Asahan. Dia pun kerja di sana, nginep, bawa pakaian banyak. Waduh, kerja apaan di kafe? Ya udah deh, diantarin bapak naik mobil. Di belakang itu ada kakak laki-lakinya, namanya Suryadi, ngikutin dari belakang. Oh, ngikutin ngapain, kenal apa-apa? Ngikutin jalan ke kafe. Sampai kafe kakaknya, si Suryadi ini nyuruh bapak nunggu bosnya ML biar dititipin. Udah ketemu bosnya, udah dia bawa pulang. Panjang juga nih. Nah, tiba-tiba siang bolong jam 2 tanggal 29 Agustus, kakaknya ML si Sarbi ini datang ke rumah kami marah-marah menuduh bapak melakukan tindakan tidak senonoh dengan adiknya si ML. Waduh, bapak ibu kaget dong, minta kejelasan. Waduh, dituduh. Jadi iya lupa, teman-teman, Sarba ini datang ke rumah marah-marah, bilangin adanya kesurupan. Jadi mereka buat fitnah, bilang adanya kesurupan, dimasukin arwah bapaknya meninggal, ngomong katanya sudah dianuin oleh Pak Paidi, pamannya, jauhin di roda paksa, dia perkosa. Ini nih foto kesurupannya. Nanti dia ada videonya ya. Oh ini nih. Yuk. Kesurupan, cuma nggak ada suaranya. Banting. Next, kami sekeluarga pakai mobil ke sana jam 2 sampai jam 4 sore karena macet kali ya. Waktu kami sudah sampai rumah jam 5.30, si Sarbini nelfon ke salah satu keluarga kami. Sarbini nelfon Pak Tut, paman kami. Astagfirullah Pak, adik saya sudah sumpah di atas Al-Quran bahwa bukan Pak Menak pelakunya. Ya Allah, minta maaf kalian ke rumah Pak Paidi, tapi adik ini takut. Gak apa, kalian kenal Pak Paidi, minta maaf aja, bagus. Niku ngakunya apa menak kandung mbak? Ngaku ya, yang satu darah. Udah minta maaf lah, pakai bahasa daerah Lampung ya. Ini si ML nih, ibunya kakaknya. Ini Pak Paidi nih. Nah, pas di sini dia kesurupan. Cepet amat minta maaf ya. Terus 1 September Ibu ML buat laporan di Polres Mesujidi 2 hari setelah mereka minta maaf. Oke, mereka minta maaf dulu tuh karena salah ya. Nah, tanggal 20 September tanpa ada surat panggilan, tiba-tiba Bapak ditangkap. Luar biasa kan?
Waduh, situ posisi saya dan ibu tidak di rumah karena sedang di Bandar Lampung memanggilkan undangan pernikahan kakak saya. Kami telepon lalu kami langsung menuju Polres Mesuji. Bapak sudah di BAP lalu langsung ditahan dalam masa penyidikan. Waduh, kata penyidik Mesuji, jawaban mereka ini nanti untuk meringankan di persidangan. Waduh, kocak lu ya. Ada yang aneh guys, dia udah minta maaf padahal. Ya. Adiknya itu lagi tiktok-tiktokan, joget-joget. Ada buktinya. Ada buktinya. Jadi pada saat kami datang ke sana itu, mereka mengatakan katanya adiknya lagi kesurupan, lagi diobatin. Kita lihat di story WA-nya adiknya lagi joget-joget, Mas. Ada Surya. buktinya TikToknya? Ada Wah. bukti tiktokannya. Kita lihat dulu bukti TikToknya guys. Diana ML siapa Diana? TikTok kan anjir, kerja di kafe. Jadi ada Iya. dia lagi tiktok, Iya. joget-joget di sekolahan. Saya bilang, kemana kok Terus si ML ini pernah ngaku sudah berhubungan dengan pacarnya yang sebelumnya, berhubungan suami istri nih. Dalam keadaan tidak sadar tidak bisa dijadikan alat bukti. Itu aja udah ada pasalnya. persidangan loh Mas Uya, Iya. ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa lawyernya diem gitu. Kemudian dipertanyakan, apakah kamu sudah punya pacar sebelumnya? Iya, sebelum kejadiannya atau sesudah kejadian? Sebelum kejadian saya sudah punya pacar. Ditanya nggak bahwa pernahkah kamu melakukan hubungan badan? Pertanyakan oleh kami, Mengakui pernah nggak kamu melakukan hubungan? Iya, diakuin dia bahwa saya ML mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya di tahun 2019. Di Ada persidangan. pengakuannya di persidangan. Ada. Mesti menimbang loh. Nih Iya. jangan-jangan Iya, nih iya. gitu kan, nggak bisa dong. Nggak bisa gue percaya omongan anak ini karena anak ini sudah tidak gitu sih. Oke, tapi ini saya katakan ini oknum ya. Oknum. Karena kalau pengalaman saya dengan polisi, Ya, ada katanya visum kah? visum Ada tangan sama visum. bukti sperma kah? Tidak. Tidak ada. Tidak ada Mas Uya. Oke, bukti apa? Jadi ini polisi pasti kan nggak mungkin sembarang nahan orang nih. Jadi bukti itu hanya berdasarkan pengakuan dari si korban dan visum dan saksi yang diakui oleh kakaknya sendiri. Jadi saksi kakaknya. Iya, yang padahal saksi itu tidak melihat loh. Hmm. Karena saksi itu mengakui setelah kejadian itu dia bertemu dengan si Pak Paidi ini. Oh, dia baru pulang. Ya, itu. Alasannya Pak Paidi ada berada di depan kamar si korban, Iya. si ML ini. Padahal kejadiannya memang nggak ada, Pak Paidi itu berada di luar rumah. Justru dia menanyakan bahwa nggak jadi itu acara gitu kan, tidak masuk ke rumah, tapi keterangan dari si Oke. kakaknya seperti itu. Saya ulang lagi ya. Berarti ibu pas saat kejadian yang dituduhkan suami ibu melakukan pelecehan tersebut, ibu sehari sebelumnya diundang datang ke acara 100 harian oleh keluarganya. Oh, keluarga, tapi tidak ada. Besoknya bapak datang tidak ada acara. Tidak ada acara. Ada bukti WhatsApp-nya? Ada ya Pak. Artinya sebetulnya itu bisa dijadikan dasar hakim juga. Apakah Diputuskan visum ada. tadi itu dalam keadaan tidak inteks? Tidak inteks. Tidak inteks itu dari bapak apa dari mantan pacar? Karena dia mengakui. Jadi itu tidak dijadikan dasar. Jadi bahan Tidak, pertimbangan. tidak jadi bahan Jadi pertimbangan pertimbangan. Mas Oke. Uya. Walaupun tadi ada kejanggalan yang saya rasakan, tapi saya mau tanya Bu, apa yang buat ibu yakin suami ibu tidak melakukan pemerkosaan tersebut? Karena kan bisa jadi suami ibu berbohong, maaf ya Bu ya. Iya. Ya, Iya. gini Mas Uya. Selain ibu percaya sama perilakunya suami ibu, Iya. Iya. Makanya kan saya tidak bisa berbicara tentang perilaku dalam perkara betul. Ya kenapa Papa Widi yang difitnah? Kira-kira atas dasar apa? Kenapa mereka? Iya, Maksudnya kenapa? dalam rangka apa sih? Misalnya ibu orang yang mau fitnah nih, saya mau fitnah mereka dia karena telah memerkosa anak saya gitu kan? Jadi ini- Tujuannya apa kira-kira? Kira-kira? Kalau ini Mas Uya, kalau saya anggap ini kan kenakalan seorang gadis remaja ya yang sudah melakukan perbuatan Iya. artinya dia sudah Perbuatan tidak suci bebas. lagi Oke. ya kan. Jadi dia Dengan pengen ada siapa? suatu pengakuan dengan pacarnya. Oh, yang dia sudah akui di pengadilan. Iya, yang sudah diakui dalam pengadilan. Kemudian pacarnya kan sekarang nggak ada lagi Mas Uya. Jadi dia mau minta pertanggungjawaban siapa gitu kan. Sementara kalau dia cerita dengan keluarganya pasti kena marah dong Mas Uya. Oh, Aduh, pacarnya tolong udah dong, melakukan Po. hubungan Apa sih? luar nikah gitu Iya, kan? kecuali kalau pacarnya itu ada, kan pacarnya sekarang nggak ada, Oke, kabur. Oke. Aduh, Pak polisi atau jaksa atau apa ya? Pemeriksa ya? Memeriksa penyidik. Nah, update nih 16 Juni. Banding akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Menggala. Anak Paidi mohon doa. Amin. Banding loh. Ih, aneh ya bisa begitu ya. Kita lihat ya, saya sih kayaknya yakin banget Pak keluarga Paidi ini bener. Kayaknya janggal banget.